Di atas Laut Cina Selatan, dua bayangan bergerak lebih cepat daripada suara. Satu milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, sebuah prototipe yang sangat rahasia hingga tidak mempunyai nama. Yang lainnya adalah dari Amerika, tidak terdeteksi dan tidak diumumkan. Tidak ada pejabat yang mengonfirmasi kehadiran mereka. Tidak ada radar yang melacak jalur mereka. Namun, jauh di dalam dua pusat komando militer di Beijing dan Washington, peringatan menyala merah. Inilah medan pertempuran kecepatan, supremasi pada Mach 6. Karena jika Tiongkok ingin memimpin langit, ia harus mengalahkan Amerika. Dan Amerika telah membangun jet cepat, bahkan sebelum Cina memiliki mesin jet. Kebenaran itu sederhana, yang tercepat hidup untuk menyerang, dan sejarah membuktikannya. Waktunya adalah akhir tahun 1940-an. Seiring makin matangnya teknologi jet, Angkatan Udara Amerika Serikat, yang masih segar dengan keyakinan pasca Perang Dunia Kedua, mengerahkan F-86 Sabre. Pesawat tempur lincah yang dapat menyentuh Mach 1 saat menukik, memecahkan hambatan suara. Tidak lama kemudian, pada tahun yang sama, 1949, 5.000 mil jauhnya di Uni Soviet, MiG-15 dengan cepat diluncurkan untuk menandinginya. Perang dingin memanas, dan fokusnya saat ini adalah superioritas udara. Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mengalihkan pandangan mereka ke atas, di mana kecepatan adalah kekuatan, dan pesawat tercepat dapat mengubah keseimbangan dominasi global demi menguntungkan negara manapun yang menggunakannya. Pada akhir tahun 1950-an, tibalah giliran Amerika Serikat untuk mengambil tindakan. CIA, yang waspada terhadap kemajuan rudal Soviet, membutuhkan pesawat mata-mata yang dapat terbang pada ketinggian yang tak tersentuh dan mengungguli pencegat manapun, yang dipimpin oleh Clarence Kelly Johnson yang legendaris. Divisi Skunk Works yang rahasia dari Lockheed Martin. Pada saat ini, hanya Lockheed yang menjawab panggilan CIA dengan A-12. A-12 adalah seorang game changer. Itu adalah keajaiban titanium ramping yang mampu melaju dengan kecepatan 3 kali lipat kecepatan suara ketika benar-benar ingin melampaui batasnya. Angkatan Udara Amerika Serikat menyaksikan dan tertarik dengan mainan baru CIA. Mereka menginginkannya, dan itu akan mendorong mereka jauh lebih unggul atas Soviet, dan mereka haus akan hal itu. Dalam program pesawat terbang termahal dalam sejarah saat itu, Lockheed mempersembahkan kepada Angkatan Udara pesawat terbang tercepat yang pernah ada di dunia, SR-71 Blackbird yang ikonik. Dilahirkan pada tahun 1964, SR-71 adalah mesin raksasa dengan panjang 108 kaki dan lebar 56 kaki yang dapat mencapai kecepatan Mach 3 saat sedang tidur. Ia tidak memiliki senjata. Itu tidak membutuhkannya. Saat musuh menembaknya, ia langsung melesat hingga kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kecepatan peluru atau rudal apapun. Mereka tidak dapat menangkapnya. Jadi pesawat itu tidak pernah ditembak jatuh. Meskipun banyak upaya dilakukan, pada tanggal 28 Juli 1976, sebuah Blackbird mencatat rekor kecepatan udara absolut sebesar 2.193 mph, atau 3.530 km per jam untuk penggemar sistem metrik. Ini adalah kecepatan tertinggi yang pernah tercatat secara resmi oleh jet bernapas udara. Namun, kecepatannya hanya Mach 2,8, yang cukup untuk melampaui rekor sebelumnya lebih dari 100 mph. Kecepatan tertinggi yang ditetapkan secara resmi oleh SR-71 adalah Mach 3,3. Dan saat dipacu hingga batas maksimalnya, titik di mana semua avionik pengukur berubah menjadi merah, Blackbird kabarnya dapat mencapai Mach 3,5 yang tak terbayangkan. Hingga hari ini, SR-71 Blackbird masih memegang rekor sebagai jet bernapas udara tercepat yang pernah ada. Akan tetapi, pesawat ini sepenuhnya pensiun pada tahun 1999. Setelah pensiun, MiG-25 dan MiG-31 milik Uni Soviet mendapati diri mereka sebagai yang terdepan dalam hal kecepatan. Sebelum SR-71 pensiun, ada beberapa upaya yang gagal untuk melampaui kecepatan mesin hitam rata-rata. Tiba-tiba, sekarang mereka sudah ada di depan. Dan tidak seperti Blackbird, mereka punya senjata, banyak senjata. Respons besar Amerika Serikat saat itu adalah S-1MC High Pronunciation Donald Douglas F-15 Eagle, yang diperkenalkan pada tahun 1976. Namun, kecepatan tertinggi Mach 2,5-nya masih kalah dibandingkan dengan Mach 2,83 milik MiG-25 dan MiG-31.
Memang, ada banyak pesawat eksperimental Amerika yang mencapai Mach 1 juta, miliar, triliun, atau apapun itu. Tetapi dalam hal pesawat operasional aktual pasca 1999, pasca pensiunnya SR-71, Soviet, dan sekarang Rusia, jauh di depan dalam hal kecepatan. Keadaan menjadi lebih buruk bagi Amerika Serikat pada tahun 2005 ketika F-22 Raptor diperkenalkan. Merupakan pesawat generasi kelima pertama di dunia. Pesawat itu cerdas, siluman, dan bermanuver layaknya pesenam. Namun, kecepatan tertingginya hanya Mach 2,25. 10 tahun kemudian, pada tahun 2015, pesawat tempur generasi kelima lainnya diluncurkan, yaitu F-35 Lightning II bermesin tunggal, dengan kecepatan tertinggi yang memalukan, Mach 1,6, kurang dari setengah kecepatan tertinggi SR-71. Pada titik ini, jelas bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat telah menyerah pada kecepatan kabur yang memimpin strateginya. Fokus layanan ini sekarang adalah pada intelijen, siluman, kemampuan manuver, dan strategi yang lebih maju. Kekuatan kasar dalam bentuk kecepatan tampaknya sudah ketinggalan zaman. Itu berhasil untuk sementara waktu. F-35 adalah pesawat tempur paling cerdas dalam sejarah. Ia dapat melihat target dari jarak yang sangat jauh dan membuat keputusan terbaik untuk menangani target tersebut. F-22 Raptor secara luas dianggap sebagai pesawat tempur paling mematikan di dunia berkat kelincahannya, kemampuan siluman yang luar biasa, dan persenjataan canggih di antara berbagai teknologi generasi kelima lainnya. Namun, sekarang Rusia, dan bukan hanya Rusia, tetapi juga China, telah berhasil membangun pesawat super siluman dan lincah dengan muatan senjata yang mengesankan, seperti Su-57 Velon dan pesawat tempur generasi kelima J-20 Mighty Dragon. Mereka belum benar-benar menghancurkan dominasi Raptor karena Raptor masih dianggap yang paling mematikan, tetapi mereka sudah hampir mendekatinya. Jadi, sekali lagi, Angkatan Udara Amerika Serikat harus bertanya pada dirinya sendiri, kemampuan apa yang harus kita fokuskan untuk membuat jet tempur kita jauh lebih unggul daripada pesaing kita? Jawabannya sekali lagi adalah kecepatan. Tetapi kali ini kecepatan abad ke-21. Pada abad ke-21, Mach 5 adalah angka minimum yang mencengangkan, kecepatan minimum untuk memenuhi syarat hipersonik. SR-71, meskipun secara luas disebut hipersonik pada masanya, akan terlihat lambat menurut standar saat ini. Dan itu berarti banyak hal. Pesawat konvensional tercepat dalam sejarah terlalu lambat menurut standar saat ini. Jenis pesawat apa yang mesti dibangun oleh China, pesaing utama terbaru, serta Rusia dan Amerika Serikat, untuk mendominasi langit? Mari kita buka gantungan baju mereka untuk mencari tahu. Ini adalah Feitian 2. Masuknya Tiongkok ke dalam perlombaan hipersonik abad ke-21 dikembangkan oleh Universitas Politeknik Northwestern di Tiongkok dan sudah mulai berjalan. Dalam uji coba pada 25 Juni tahun ini di Tiongkok Barat Laut, rudal ini mencapai kecepatan Mach 12. Kecepatan ini kira-kira 3 kali lebih cepat daripada SR-71. Hal ini kabarnya dimungkinkan melalui mesin siklus gabungan berbasis roket, yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara mesin jet biasa dan mesin roket. Mesin hibrida ini menggunakan minyak tanah dan hidrogen peroksida sebagai bahan bakar, yang lebih ringan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kapasitas muatan untuk sensor atau senjata. Desainnya menampilkan sirip ekor yang lebih besar, sayap baru, dan intake geometri variabel, memastikan stabilitas dan kemampuan manuver di ketinggian 100.000 kaki. Sistem otonom memungkinkan penyesuaian lintasan secara real-time, membuatnya hampir tak terdeteksi oleh radar atau rudal. Berdasarkan kemajuan Feitian 1 beberapa tahun lalu, rangka pesawat Feitian 2 akan dilengkapi dengan keramik canggih dan pendinginan aktif yang mampu menahan suhu hingga 3.600 derajat Fahrenheit, lebih dari sepertiga suhu permukaan matahari. Jika Feitian 2 mampu memenuhi semua fitur dan kemampuan ini dalam operasionalnya, maka ia dapat dengan mudah menjadi pesawat bernapas udara tercepat sepanjang sejarah dan memberi alasan bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk menyerah. Namun, ini merupakan permintaan besar bagi Feitian 2, karena saat ini merupakan proyek pembangunan jet skala kecil oleh Bright Means di sebuah universitas, yang berarti masih jauh dari menjadi proyek utama Angkatan Udara Cina. MiG-41 adalah pesawat pencegat generasi baru Rusia yang dirancang untuk menggantikan MiG-31. Pesawat ini sedang dikembangkan di bawah program PAC-DP Rusia, yang menargetkan uji terbang prototipe pada tahun 2028.
Didukung oleh detonasi pulsa atau mesin hibrida seperti mesin siklus gabungan berbasis turbin, MiG-41 bertujuan mencapai kecepatan tertinggi Mach 4 hingga 5 pada ketinggian terbang hingga 150.000 kaki. Angka yang sangat mencengangkan ini pasti akan memungkinkan jet tersebut menyaingi rekan-rekan Amerika dan Cina dalam hal kecepatan dan terbang di atas mereka secara harfiah dalam hal ketinggian. Kemampuannya meliputi radar canggih, integrasi dengan sistem pertahanan udara S-500, dan pengangkutan rudal hipersonik seperti Kinzhal atau penerusnya. MiG-41 dapat dilengkapi untuk operasi berawak atau opsional tanpa awak, dengan paduan suhu tinggi yang menjamin integritas struktural pada kecepatan ekstrim. Meskipun pengujian spesifiknya masih dirahasiakan, uji coba rudal terbang 3M-22 Zircon Rusia pada tahun 2025 dengan kecepatan Mach 8 menunjukkan bahwa Rusia sedang membuat gebrakan dalam teknologi hipersonik. Ini menjadi ombak yang dapat diterbangkan bagi MiG-41. Nah, lebih dari 1 dekade lalu, Lockheed Martin mengumumkan kemungkinan pengembangan SR-72, putra Blackbird. Sejak itu, tak ada kabar sama sekali, selain dari pengingat sesekali tentang kemungkinan perluasan SR-72 di hanggar di suatu tempat untuk membangkitkan minat penggemar Blackbird. Namun, ketika Presiden Amerika Serikat Trump mengumumkan pengembangan F-47 pada tahun 2025, dengan F-47 yang kabarnya mungkin hipersonik, menjadi jelas bahwa SR-72 mungkin hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip pesawat tempur generasi ke-6 Angkatan Udara Amerika Serikat. F-47 terutama akan dikembangkan oleh Boeing, tetapi dalam beberapa kemitraan dengan Lockheed Martin. Didukung oleh mesin turbofan siklus adaptif generasi berikutnya yang dikembangkan di bawah program propulsi adaptif oleh Pratt Whitney dan General Electric. F-47 dirancang untuk beroperasi secara optimal pada setiap kelas kecepatan yang dapat dicapainya, baik subsonik, supersonik, maupun hipersonik. F-47 diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2028, menandai era baru dalam superioritas udara Amerika Serikat. Keunggulan dicapai bukan hanya melalui kecepatan F-47, tetapi juga teknologi siluman yang sangat modern, sensor yang sangat sensitif, avionik yang cerdas, pasukan wingman yang setia, dan sebagainya. Di dunia masa depan, dalam dunia hipotetis, ketiga pesawat ini akan menjadi perwakilan dari 3 negara adikuasa terkuat di dunia. Dalam dunia hipotetis ini, 2 di antaranya, Feitian 2 milik Cina dan F-47 milik Amerika Serikat, dapat saling berhadapan dalam konflik Amerika Serikat-Cina yang semakin mungkin terjadi atas Taiwan. Jika itu terjadi, akan menarik untuk melihat bagaimana kelanjutannya, terutama karena para pengulas. Mohon bersabar, kami baru saja mendapat panggilan darurat mengenai misi mendesak yang harus dilaksanakan dalam 3, 2, 1. Boom! Kabar dari sumber anonim menyebutkan bahwa Cina sedang bersiap untuk melancarkan serangan ofensif dari lokasi rudal di kota Fujian, Cina. Sebuah serangan yang secara mengejutkan tidak diketahui oleh intelijen Amerika Serikat, namun dapat mengubah keseimbangan perang secara signifikan sehingga menguntungkan Cina. Tentunya, Amerika Serikat perlu mencari tahu tentang serangan ini secepatnya. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat yang berpusat di Guam mengerahkan F-47 pada pukul 2 dari Pangkalan Udara Kadena, Jepang. Jet generasi ke-6 yang beroperasi sejak 2028 ini melaju pada kecepatan Mach 2,5 dengan mesin turbofan siklus adaptif, memadukan teknologi siluman, fusi sensor berbasis AI, dan drone wingman setia. Misinya adalah menyusup ke wilayah udara Cina, memetakan lokasi rudal di pantai Fujian, dan keluar tanpa terdeteksi. Pada ketinggian 80.000 kaki, desainnya yang sulit dideteksi menghindari radar awal, sementara AI di dalamnya mengordinasikan 2 drone wingman setia untuk umpan dan dukungan pengacauan. Pada pukul 2.20, 50 mil dari Kinmen, sistem pertahanan udara Haki-29B Cina yang ditingkatkan dengan radar kuantum dan integrasi satelit Bato mendeteksi tanda samar F-47. Angkatan Udara Cina menerbangkan Feitian 2 yang beroperasi sejak 2030 dari zaman. Mampu mencapai kecepatan Mach 12 berkat mesin siklus gabungan berbasis roket yang menggunakan bahan bakar minyak tanah, Feitian 2 dapat mencapai ketinggian 100.000 kaki. Sistem otonomnya melacak jejak panas F-47. Dilengkapi dengan sirip yang lebih besar dan intake geometri variabel, ia bermanuver secara tak terduga, menggunakan sensor elektrooptik dan rudal hipersonik. Pada pukul 0 hingga pukul 23, Feitian 2 menutup dalam jarak 30 mil,
mengganggu POD dan uplink satelit F-47. F-47 mendeteksi ancaman, mempercepat ke Mach 3, dan mengerahkan drone Wingman yang setia sebagai umpan. Feitian 2 mampu mencapai kecepatan Mach 10 tanpa terdeteksi. Ia dapat menahan panas hingga 2700 derajat Fahrenheit dan mengunci F-47 dengan presisi yang dipandu oleh AI. F-47 menukik tajam hingga kedalaman 60.000 kaki, namun Feitian 2 tidak cukup gesit untuk melakukan hal yang sama. Sudah mengunci F-47 dan menembakkan rudal hipersonik YJ-21. Tindakan balasan F-47 berhasil menangkis rudal tersebut, tetapi pengumpulan data terganggu. Pada pukul 2.26, F-47 membatalkan penerbangan dan terbang dengan kecepatan Mach 2,8 menuju perairan internasional. Feitian 2 yang memiliki bahan bakar terbatas menghentikan pengejaran. Melalui penerusnya, China telah mengumpulkan data kinerja F-47 yang penting, tetapi juga memberikan beberapa data kinerjanya sendiri. Amerika Serikat memperoleh sebagian informasi intelijen mengenai rudal tersebut, tetapi menghadapi dampak diplomatik. Dunia hipotetis ini juga tidak terlalu hipotetis. Kecepatan kembali menjadi populer. Militer terkuat di dunia harus memanfaatkan sebagian besar senjata yang tersedia untuk mempertahankan keunggulan strategis atas pesaing mereka. Kecepatan adalah salah satu senjata tersebut. Dan meskipun Amerika Serikat melupakan hal ini sejenak, persaingannya dengan Rusia kembali menyulut, dan kini China menjadi pengingat yang mengejutkan. Perlombaan untuk mendapatkan jet tercepat di dunia sedang berlangsung. Satu-satunya cara untuk membantu negara-negara ini menang adalah dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.